Yes, everyone, check. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Ya, good morning, sir. How are you today? Fine. Alhamdulillah, fine ya. Okay, now before we start our lesson, please recite Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, and prepare your notebook. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, prepare your notebook. Sudah. Prepare your pen and so on. Okay. Oke, sudah. Let me share screen now. Yo. Okay. Before we continue our discussion further, let's discuss our material before everyone review. Now everyone here must answer ya, jawab ya pertanyaan ini semuanya di buku catatan. Mention some effects caused by heat. Silahkan dituliskan. Mister kasih waktu 30 detik buku. dari sekarang. Yuk. Tulis itu kah? Oh iya, Mister terjemahin ya, bentar. Sebutkan beberapa efek atau dampak gitu ya, yang disebabkan oleh panas. Nah, silakan. Sebutkan beberapa dampak efek apa tadi? Dampak atau efek gitu ya. Nih mention itu kan sebutkan. Some itu beberapa gitu ya, beberapa dampak atau efek yang disebabkan oleh panas. Yo, silakan. Apa aja tuh? Nah, beberapa sudah kita bahas di minggu yang lalu. Disebabkan oleh panas, sir. Iya, boleh ditambahkan sekarang ya, silakan. Tidak perlu ditulis soalnya, kalian langsung aja jawab gitu ya. Nah, iya. Langsung aja jawab, yuk. Tidak perlu tulis soalnya ya. Ya tadi saya kejawab, sir. Ya. Soalnya. Oke, Mister tunjukkan saja semua soalnya, terus kemudian Mister kasih waktu maksimal 1 menit untuk menjawab, kemudian kita share jawabannya ya. Kalian maksudnya share jawabannya. Yuk, silakan. Berikutnya. Itu titik itu nomor 1 aja ya, sir. Iya. Kemudian berikutnya, to increase the temperature of the objects. Nah, untuk meningkatkan suhu, untuk menaikkan suhu ya. Benda, apa aja sih faktor-faktornya? Silakan. Yang kemarin, Mister. Iya, yuk tuliskan ya. Pertanyaan ketiga. Tuliskan berapa, sir? Semua yang kalian tahu. Terjemah aja, sir, ketika Ya, Mister bacakan terjemahannya. Don't worry. Kalian sambil belajar bahasa Inggris in the same time. Bentar nih, sir. Kenapa, Revandi? Dah, stop dulu ya. Yuk, yang ketiga. Nah, what is the relation between those factors? Silahkan dijawab semuanya. Everyone, Mister kasih waktu 1 menit dari sekarang sehingga 10 lewat 5 sudah ada jawaban yang muncul ya. Yuk, silakan. Apa nomor 3 tadi, sir? Oh ya, nomor 3 lupa ya. Mister belum terjemahkan. Nah, what is the relation atau apa hubungan atau kaitan boleh ya? Apa hubungan between di antara, those factors. Among nih harusnya ya, bukan between, among, sorry. Nah, karena faktornya lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 kita pakai among. Nah, tulisannya among. What is the relation among those factors? Silakan. Apa vectors tuh? Kenapa? Those itu tersebut. Nah, faktor tadi. Nah, factors. Factors itu faktor. Apa itu? Faktor apa, sir? Faktor, Revan ya, faktor. Silakan, 1 menit dari sekarang. Tidak ada suara? Semuanya dijawab yuk. Habis ini Mister coba tunjuk untuk menjelaskan atau memaparkan jawabannya.
nomor 3, apa hubungan dari faktor-faktor tadi ya, atau faktor-faktor di atas, faktor-faktor yang kalian sebutkan di nomor 2 ini ya, poin kedua. Oh, Oke. Untuk menaikkan suhu benda gitu ya, itu dipengaruhi apa aja sih ya gitu. Apa aja tuh yang mempengaruhi naik tidaknya suhu benda ya, apa aja. Oh, Misalnya Mister mau manasin sesuatu gitu ya. Nah, mau manasin sesuatu itu banyak tidaknya panas yang dibutuhkan gitu ya. Sorry, apa aja yang diperlukan gitu ya. Apa aja sir, di chat, yang sir. mempengaruhi. Kenapa di chat? Oh, ini Tuh, Mister sir. ulangi. Arti nomor 2 2. sama 3. Ketik aja, sir, biar ingat, sir. Kan jawabnya juga, sir. Mister jangan diketik, nanti kelamaan. Mister sampaikan aja ya. Yuk, semuanya konsentrasi. Untuk meningkatkan temperatur atau suhu benda, nah untuk meningkatkan atau menaikkan ya, untuk menaikkan, increase, menaikkan suhu benda gitu ya. Apa aja sih faktor-faktornya? Nah, besar tidaknya kenaikan suhu tadi dipengaruhi oleh apa aja? Ya, silakan. Waktu tersisa 30 detik. 10 detik lagi. Oke, finish everyone. Nah, silakan siapkan jawabannya. Mister mau tanya nih. Nah, karena urutan Belum, teratas Mister. nih. Ada Yuval ya, Yuval. Yuval, hello. hah? Ya, Lu. apa aja dampak dari adanya panas, Yuval? Kalau Wah, ada benda, bisa kenapa? ada api. Kenapa? Oh, meleleh. Bisa Meleleh. meleleh, Ya. Mister, kalau Oke, bisa. meleleh itu berubah apa? Apanya yang berubah kalau meleleh? Berubah bentuk. Bentuknya Wujud. berubah, apalagi? Habis itu apanya lagi yang berubah? Iya, Kalau itu bentuknya. dari benda padat menjadi benda cair, nah misalnya es meleleh menjadi air gitu ya, itu Wujudnya. berubah apanya namanya? Berubah apanya, Mister? Oke, Bentuknya. wujud. Wujudnya. Berubah Nah, wujud. wujudnya, betul ya. Berikutnya, itu tadi satu hal ya, satu hal. Yang lain boleh membantu, yuk apa aja? Air mendidih. Ya, berubah wujud dari apa itu? Dari air, dari cair menjadi gas. Oke, itu Ya, kan gas. berubah wujud banyak ya, mencair, menguap. Apa Padat lagi ke satunya? cair, padat ke cair. Satunya apa lagi? Mencair, menguap, kemudian Apa tadi, sir? Dari cair ke apa? Memuai. Dari cair ke menyublim. gas. Ya, oke. Dari cair ke gas. Cair ke gas. Yang lain apa? Cair ke gas. Yang kata Mister tadi yang dari cair ke gas. Ya, jadi apa? Cair ke gas apa? Mister tanya ke yang lain. Yuk. Apa kalau cair ke gas? Apa ya? Saya, Sir. Ya, I siapa don't ini? know. Atas nama siapa? Menguap. Menguap, betul sekali menguap ya. Oke. Nah, sekarang Mister ketika tanya jangan dibiasakan langsung jawab berbarengan ya. Coba sebutkan nama dulu ya, nama dulu. Kemudian Mister persilahkan untuk jawab, jadinya lebih teratur gitu ya. Oke, berikutnya. Tadi sudah kalian sebutkan nih, menguap, mencair ya. Ada yang menyublim tadi, menyebutkan menyublim. Nah, semua tadi itu kita golongkan sebagai perubahan wujud gitu ya. Jadi konsep berubahnya wujud.
Oke, wujudnya berubah dari cair menjadi gas, gas menjadi cair kalau kehilangan panas ya. Kalau dapat panas dari cair menjadi gas, atau dari padat menjadi gas, atau dari padat menjadi cair. Nah, banyak sekali contoh ya, itu perubahan wujud. Berikutnya apa lagi selain berubah wujud? Kalau benda kena panas itu apa lagi? Yuk, silakan. Ya, kayak meleleh tadi. Nah, siapa itu tadi namanya? Yuk. Revan. Revan, yo Revan, apa Revan? Meleleh, Sir. Meleleh sudah tadi, Revan. Ya, Meleleh itu oke. tadi berubah wujud tadi ya. Apa lagi? Apa ya? Dapat membangkitkan listrik. Membangkitkan listrik. Oke, itu energi ya. Menunjukkan bahwa panas punya energi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, betul. Apa lagi? Satu lagi terakhir, sebenarnya banyak ya. Apa lagi? Kalau rel kereta api kena panas. Nah, itu apa tuh artinya? Memuai. My good, memuai. Apalagi Memuai. contohnya, kalau besi kena panas. Kalau Itu apa tuh? Apa ya? awalnya, Meleleh ya? oke, gini ya, kena panas itu nggak selalu meleleh, nggak selalu. Oh, jadi panas, Sir. Iya betul. Siapa tuh tadi? Yazid, sebutkan nama Yazid, Yazid. Sir. Yazid, Sir. Yazid. Biasakan Yazid menyebutkan nama ya. Oke, Yazid Sir. Oke, Sir. Oke. Nanti Mister tunjuk. Betul sekali ya. Jadi berubah wujud satu hal, kemudian memuai, berubahnya ukuran ya, bertambahnya panjang, sudah kita diskusikan. Kemudian Yazid jawab tadi, bertambah panas. Nah, bertambah panas itu berarti bertambah apa? Bertambah panas, Ya, makin apanya panas. yang bertambah? Apanya yang bertambah? Itunya barangnya. Besinya. Besinya bertambah. Bukan. Yazid, Sir. Yazid, Sir. Yazid, Yazid, Sir. ya, Yazid, apa Yazid? Suhunya. Suhunya, Suhunya. betul ya, suhunya. Good. Jadi yang bertambah itu suhunya. Jadi 3 hal ya. Oke, ada memuai, kemudian berubah wujud, sama berubah suhu. Nah, itu dampak dari panas. Berikutnya, to increase the temperature of the object, what are the factors? Ya, apa aja faktornya untuk menaikkan suhu benda? Nah, misalnya Mister mau naikin suhu besi nih. Nah, apa aja nih faktornya? Yuk. Itu nomor 2 kan, Sir? Ya, nomor 2. Untuk menaikkan suhu besi. Nah, banyak tidaknya suhu itu kenaikannya, tambah yang satu tambah cepat panas, yang satu lambat panas, itu dipengaruhi oleh apa? Panas. Misalnya ini ya, Mister tunjukkan nih. Ya, yuk. Ini tadi kan Yazid, Mister. Sir. Yazid, Sir. Yazid, Sir. Oke, Yazid, apa Yazid? Masanya, kalor, sama perubahan suhunya. Oke, luar biasa ya. Iya itu. Color jenis ya. Oke, Yazid Suhu. stop dulu nih. Mister nanti tunjuk berikutnya ke yang lain ya. Nah, sebentar nih, ada siapa aja nih. Oke, tapi jawaban Yazid tadi sudah betul sekali ya. Masanya, jadi massa yang besar memerlukan panas yang lebih besar atau memerlukan panas lebih banyak. In order to make the same increase in temperature, nah, untuk meningkatkan suhu yang sama, gitu ya. Misalnya mau menaikkan suhu dari 10 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Antara air 3 kilo sama air 1 kilo, mana nih yang membutuhkan banyak panas atau kalor? Nah, jadi, yang mana? Yang mana? Yang 3 kilo. Yang 3 kilogram. Ya, coba sekarang lengkapi kalimat ini. Mister mau tanya. Nah, ini Faras. sekaligus. Oh, siapa nih? Faras. Ya, Faras. Oke, Faras, silakan. Apa nih, Faras? Semakin besar massa benda yang dipanaskan, maka semakin yang itu lupa. Semakin apa nih? Semakin banyak panas atau kalori yang dibutuhkan. Oke, thank you Faras. Ya, Zid Faras sudah menjawab. Coba sekarang Mister tambahkan lagi nih kalimat ini. Jawab, tolong jawab si Ivan ya, Ivander. Mana Ivan? Nyalakan mic Ivan ya. Oke. Semakin kecil massa benda yang dipanaskan, maka semakin titik-titik panas yang dibutuhkan. Yuk. Ivan. Tadi Faras bilang semakin besar massa bendanya, semakin banyak atau semakin besar juga panasnya. Contohnya, manasin air 3 kg lebih banyak panas yang dibutuhkan. Apa buktinya? Gas lebih cepat habis,
Kemudian lebih lama masaknya untuk mendidih misalnya ya. Sekarang Mister balik nih, semakin kecil massa benda yang dipanaskan, maka semakin titik-titik panas yang dibutuhkan. Yazid sir, Rifan. Siapa nih tadi? Tadi Ivan belum bisa jawab? Bisa, Sir, bisa, Sir. Bisa, Bentar. ya. Semakin apa Ivan? Semakin Semakin apa Ivan? semakin berkurang panas kalor yang dibutuhkan. Iya, betul ya. Semakin berkurang atau dengan kata lain semakin Makin sedikit. kecil. Iya, Kecil. semakin kecil. Good. Semakin Ya, kecil. sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 tadi ya. Nah, sekarang yang kedua tadi Yuval bilang nih. Yuval apa Yazid? Yazid ya, Yazid. Yazid, Mister. Iya, Yazid. 1 kilogram besi versus 1 kilogram kayu. Nah, coba nih lihat, Mister garis bawah ya. 1 kilogram besi sama 1 kilogram kayu. Dipanaskan sama-sama di bawah matahari. Nah, apa yang sama nih? 1 kilogram besi sama 1 kilogram kayu. Salah Masanya. satu. Masanya sama. Bisa. Ya. Yang beda apanya nih? Antara Bedanya itunya aja. ya, sebutkan nama. Tadi Faras yang masanya Faras. Oke, berapa Faras? sama masanya. Sama masanya. Yang beda apa Faras? Jenisnya. Jenisnya. Kalau besi konduktor. Oke, sip. Jenisnya. Kalor jenisnya. Oke, nah itu lebih tepat lagi Revan, kalor jenisnya. Oke ya. Ya. Ini Mister tanya nih, mana yang membutuhkan lebih banyak panas? atau Revan, kalor? Revan bukan. Yo, Revan. Oke. Yang lebih panasnya, yang lebih membutuhkan banyak panas kayu. Kayu, good ya, kayu. Oke. Ya. Kalau dijemur di bawah matahari, sinar matahari ya. Ya. Oke, berikutnya nih. Oh, Mister hapus dulu. Ya, ini tadi penegasan untuk yang menjawab kalor jenis. Jenis zat dalam kaitannya dengan mudah tidaknya menerima kalor kita sebut sebagai kalor jenis ya, kalor jenis. Oke. Nah, sekarang Mister mau bahas lebih jauh nih tentang kalor jenis everyone. Sebentar. Oh, setelah ini ya. Lengkapi dulu kalimat ini. Semakin titik-titik kalor jenis benda yang dipanaskan, semakin titik-titik panas yang dibutuhkan. Nah, Yasir? siapa? Yasir? Ya. Silakan Yasir. Yuk, Yasir. Semakin besar kalor jenis benda yang dipanaskan, semakin besar kalor yang dibutuhkan. Oke, luar biasa Yasir. Ini Gusti M Yasir ya? Iya. Oke, thank you Yasir. Betul sekali jawabannya. Dan juga berlaku seperti yang semula, semakin kecil kalor jenis benda yang dipanaskan, maka semakin apa? Semakin kecil. Kecil juga, Ya. Revan ya. Oke. Semakin kecil panas yang dibutuhkan. Ya. Nah, kita bicara masalah kalor jenis nih sekarang. Kalor jenis besi adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi kalau kalian melihat tabel ini, melihat data ini, angka-angka kalor jenis, nah, nanti misalnya membaca sebuah buku atau membaca sebuah artikel dapat data kalor jenis gitu ya. Nah, kalian langsung relate nih. Apa sih maksudnya 450 Joule per kilogram derajat Celcius? Oke. Nah, di sini sudah bisa tuliskan dibutuhkan panas sebesar 450 Joule untuk memanaskan besi 1 kilogram agar suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Coba dipahami kalimat ini. Mister berikan waktu 10 detik. Yuk. Semuanya baca, konsentrasi dan fokus. Detik. Oke, cukup 10 detik. Ya, habis ini Mister tanya ya. Nah, kalau ada besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius, kalau jenis ya, artinya dibutuhkan panas sebanyak atau sebesar 450 Joule untuk memanaskan setiap 1 kilogram gitu ya, agar naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Misal, suhu besi awalnya 10 derajat Celcius. Kalau Mister panaskan dengan 450 Joule, nah,
besinya 1 kilogram ya, maka suhu akhir besi menjadi berapa? 1 Celcius. Mister ulangi pelan-pelan. Kalau Mister punya besi 1 kilogram, Ya. suhunya 10 derajat Celcius, suhu awalnya. Kemudian Mister panaskan nih, pakai panas sebesar 450 Joule. Yupal, sir. Yupal. Yuval jawab. Berapa 11. suhu akhirnya? 11 derajat. 11 derajat. Dari mana Yuval 11 derajat? Karena kan tadi suhu awalnya 10 derajat Celcius. Oke, betul Nah, ya. habis itu ini ditambah 450 Joule, naik 1 derajat. Iya, luar biasa. Betul sekali. Oh, Yuval, ya. berarti 450 itu 1 derajat, Sir. Untuk besi aja ya, untuk besi. Ya. 450 Joule. Jadi kalau kalian manasin besi nih, pakai termometer ya, ngukur. Nah, besinya 1 kilogram. Kalian jemur di bawah sinar matahari misalnya, atau kalian bakar pakai pakai api. Nah, kemudian kalian ukur tuh. Nah, gitu ya. Ukur kalau suhunya naik 1 derajat Celcius dari 10 menjadi 11, artinya panas sebesar itu, api sebesar itu, sebanyak itu, dan selama itu gitu ya, pas kalian memanaskan, itu 450 Joule. Nah, oke, habis ini kita bahas lebih jauh ya. Sekarang Mister bolak-balik lagi. Adu cepat ya, sebutkan namanya dulu. Kalau Mister punya 2 kilogram besi, gitu ya, mau menaikkan suhu besi 2 kilogram tadi dari 20 menjadi 21 derajat Celcius. Berapa kalor yang dibutuhkan? Yupal, sir. Yuval tadi sudah jawab. Yang lain dulu. Oh, yang lain. Yazid, Sir. Yazid, berapa Yazid? 900 kan. 900 Joule, luar biasa. Ya, kenapa Yazid 900? Karena 450 ditambah 450. Iya, karena apa yang berbeda dari yang sebelumnya? Masa besinya. Iya, massa besinya ya 1 kilogram. Nah, jadi kalau Ya. 1 kilogram butuh 450, berarti kalau 2 kilogram 900. 900 gitu ya. Sekarang terakhir diskusi tentang besi ini ya. Mister punya besi 2 kilogram mau dipanaskan sehingga suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius. Berapa kalori yang diperlukan? Yuk. Sebutkan nama dulu kalau udah dapat jawaban. Massa besinya berapa, Sir? Massa besinya 2 kilogram. Ya, 2 kilogram. Silakan. Mau menaikkan jadi berapa, Sir? Naikkan suhunya menjadi dari 20 menjadi 22. Faras, Sir. Faras, silakan Faras. 1800. 1800. Oke, dari mana Joule. Faras? 1800, betul sekali. Karena masanya 2 kilogram jadi Oke. 900. Terus 900 tambah 900, 1800. luar biasa Faras, thank you ya. Luar biasa. Betul jawabannya 1800. Oke ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum Mister lanjutkan. Maksudnya kalor jenis. Habis ini Mister tunjukkan tabel atau data kalor jenis benda ya. Sebelum itu kita Sir, diskusi belum tentang paham dulu. ngitungnya, Sir. Siapa yang belum paham nih? Revan. Oke. Jadi Revan. Yang tadi yang apa? Yang 20 apa itu? Oh iya. Ya. Jadi gini Revan. Revan nggak pahamnya bagian mananya? Yang Mister tunjuk Paras tadi yang itu. Oh iya. Yang 1 kilogram sama 2 derajat Celcius naiknya ya. Jadi Ya, yang Revan. suhunya naik itu. Ini Mister ilustrasikan dengan gambar ya. Mister punya besi nih. Kalau besi ini 1 kilogram, kelebihan, nggak apa-apa. Ini anggap 1 kilogram ya. Kemudian suhunya naik nih. Sebesar kenaikannya aja ya. Mister sebutkan kenaikannya. Setiap 1 derajat, sorry. Ini kursor di tempat Mister ini agak error ya. Bentar. Ini untuk Revan dan yang lain yang
nggak ngerti atau nggak paham gitu ya. Kalau ini 1 kilogram, kemudian Mister mau panaskan sehingga suhunya naik gitu ya, naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, Mister butuh 450 Joule gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau Mister punya 2 kilogram seperti ini. Jadi 2 kilogram itu kan 2 kalinya ya. Anggaplah begini. Nah, berarti Mister butuh berapa, Revan? Kalori yang diperlukan. Nah, menjadi berapa? 900. 900 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau 2 kilogram naiknya 1 derajat Celcius itu 900 Joule. Sekarang Mister mau naikin nih. Bukan 1 derajat Celcius lagi. Naiknya sebesar 2 derajat Celcius. Jadi 2 kalinya. Oh, 2 kali gitu, Sir. Iya. Oh, Berapa? baru paham, Sir. Iya. Berarti 900 tambah 900 gitu. Yes. Right. Berarti 1.800. Sampai Ya, sini ya. paham, Revan? Ya, ya. Itu Oke. saya tadi nggak paham ngitung itu aja, Sir. Oke, siap. Berarti kalau Berikutnya. 2 Celcius. Oh, Ya, oke. oke. Berikutnya ya. Nih. Ternyata air itu memiliki kalori jenis 4.184 Joule per kilogram Wah, Kelvin atau 4.184 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini satuannya memang panjang, tapi kalian nggak perlu panik gitu ya. Kalian coba kalau dipahami tadi, apa artinya 4.184 Joule per kilogram derajat Celcius? Oh ya, ini Mister lupa. Joule per kilogram Kelvin bisa diganti dengan Joule per kilogram derajat Celcius ya. Ini kurang derajatnya, sorry. Nah, tapi kalau pakai Kelvin nggak perlu pakai derajat. Boleh, mau pakai satuan ini boleh, satuan ini boleh. Karena kenapa? Kenapa boleh? Yuk. sama aja nggak, Sir? Iya, kenapa? Ayo, siapa namanya? Sebutkan nama. Siapa? Sama aja, Sir. Iya, sama Kayaknya. aja. Betul ya. Enggak, kenapa kok enggak Reaumur sama Celcius? Kok Kelvin sama Celcius dianggap sama? Nggak tahu. Yang lain, siapa yang Yasir. tahu? Yasir, namanya Yasir. Yasir. Oh, Yasir. Kenapa Yasir? Karena jarak dari titik air, Heeh. titik didih dengan titik bekunya sama 100. Iya, luar biasa. Sama ya. Oke, jadi rentang skalanya itu sama antara Celcius sama Kelvin. Jadi kenaikan 1 derajat Celcius dengan kenaikan 1 Kelvin sama gitu ya. Oke. Berbeda halnya kalau kenaikan 1 derajat Celcius dengan 1 derajat Reaumur itu berbeda maknanya gitu ya. Oke. Jadi panasnya berbeda. Seperti yang dulu waktu bahas termometer ya. Thank you Yasir. Jadi betul jawabannya. Jadi bebas mau pakai ini boleh, pakai ini boleh ya. Oke, nah sekarang air itu punya kalori jenis 4.184. Apa artinya? Nah, yuk. Jelaskan ya. Mister minta sekarang Ilham Nurhanafi. Ilham, hello. Hadir Ilham? Namanya ada. Please turn on Ilham. Kemudian kalau Ilham bantu, kalau Ilham sedang berpikir, oh ini ada Ilham. Ilham, berapa jawabannya Ilham? Berapa jawabannya? Apa maksudnya Ilham? Air 4.184 Joule per kilogram derajat Celcius kalori jenisnya. Apa artinya nih? Yuk, jelaskan ya. Nyalakan mikrofonnya Ilham. Ilham Nurhanafi. Ya, Sir. Ya, nyalakan ya. Apa artinya nih Ilham kalau air punya kalori jenis 4.184 Joule per kilogram derajat Celcius? Apa artinya? Ilham. Saya kurang paham ini, Sir. Oke, Ilham. Kurang paham ya. Habis ini kita bahas lagi, Ilham harus konsentrasi. Sebutkan nama, siapa yang mau bantu Ilham? Apa maksudnya? Sama kayak besi tadi. Yo, mirip-mirip aja. Mister cuma minta jelaskan maksudnya kalori jenis air segini. Ya, silakan. Siapa yang jawab? Yang mau jawab? Ada? Nih, Mister kasih pancingan ya, Mister kasih trigger.
dibutuhkan titik-titik joule setiap bla bla bla. Ayo gimana? Hmm. Ada yang mau jawab? Kan tadi gini, kalau besi dibutuhkan 450 joule setiap 1 kilogram besi agar naik suhunya 1 derajat Celcius. Nah, sekarang Mister ganti nih, sekarang nggak pakai besi, Mister pakai air. Nah, Yasir menjawab nih ya, untuk menaikkan 1 kilogram, menaikkan apanya Yasir? Suhu ya. Untuk menaikkan, Mister perbaiki kalimatnya Yasir, tapi Mister sebenarnya paham aja maksudnya. Nanti Yasir perbaiki ya. Untuk menaikkan 1 derajat, untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius, kenaikannya ya, setiap 1 kilogramnya membutuhkan 4.184 joule. Nah, itu betul ya jawabannya Yasir. Atau air 1 kilogram untuk dinaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius dibutuhkan panas atau kalor sebesar 4.000. Oh iya. joule. Dia Ya. lebih banyak. Iya. Nah, sekarang Mister tanya nih, mana yang lebih besar, kalor jenis air atau besi? Air. Air ya. Berapa Ya. kali lipat? Oh, paham. Paham, Sir, paham. Berapa Kalau kali saya lipatnya gimana nih? tadi? Yo, berapa kali lipatnya? Kan saya bingung nggak ada itunya, Sir. Yang dibutuhkan ya. Iya, Jadi bingung. kan Mister tanya dulu tadi untuk ngecek ya. Ya, jadi Ya. sama kayak besi tadi. Nah, kalau tadi besi kan datanya segitu. Air ternyata di mana-mana air itu ya begini kalor jenisnya ya. 4.184. Panas besar mana kalor jenis air sama besi? Air. Air. Berarti Air. untuk manasin besi sama manasin air dengan kenaikan suhu yang sama lebih lama mana? Air. Air ya. Air. Makanya Ya. kalau kalian masak air pakai panci, dalam waktu singkat aja pancinya udah panas duluan tuh. Kalian sentuh bisa Iya, Sir. Iya. melepuh ya. Airnya Iya. selepuh tuh airnya. Airnya belum terlalu Iya. panas, Belum masih terlalu kayak panas. hangat-hangat Lama gitu. sekali air ya, dan air itu salah satu yang terlama atau salah satu kalor jenis yang besar ya. Oke. Habis ini kita lanjutkan lagi. Nah, panas sebesar 4.184 joule ini kita sebut sebagai 1 kal atau 1 kalori ya. 1 kalori. Kebalik. 1 kilokalori. Mister perbaiki. Sebentar ya. Satu Rangkanya nih. KCL. Nah, ada yang tulis KKL. KKAL, boleh kalian tulis 1 KCAL. Kalau bahasa Inggris CAL ya, tapi kalau bahasa Indonesia pakai K aja nggak apa-apa ya. Jadi dibutuhkan panas sebesar 4.184 joule. Nah, di banyak sumber dibulatkan menjadi 4.200. Nah, ada juga yang bilang 4.200. Sah-sah saja dibulatkan ya. Oke, jadi 4.200 joule ini kita sebut sebagai 1 kilokalori. 1 KCal. Iya, betul ya. Atau 1 KCal. Berarti kalau 1 kal, nah yuk Mister tanya. Kalau 1 kilokalori 4.200. Ini biar kita pakai 4.200 dulu. Berarti untuk 1 kalori berapa joule nih? Yuk, berapa joule? 4.200. 1 kilokalori 4.200 joule. Kalau 1 kalori sama kayak kilometer, meter gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kilo itu pasti apa? Ini kilo, Kak. Oh, kalori ini kayak meter, Kak? Oh, ini Sir. Faras, Sir. Faras, ya. Apa Faras jawabannya? 2.100. 2.100, Aisyah. Oke, terima kasih sudah mencoba, tapi kurang tepat. Tidak tepat, Faras. Tar. ya? Nih, Mister tanya nih. 1 kilometer, Ya. berapa meter? 1.000. 1.000, ya. Betul. Kalau 1 kilokal, berapa kal? Oh, 8.000 kah? Berapa kal dulu? Yo, ini kalau 1 kilokal berapa kal? Hah? 1.000. Faras.
Sama Ayo, dengan Aras. 1000. 1000, iya. Oh, Betul ya. 1000. Iya, jadi kilo itu ya artinya 1000. Sama everyone. Sir, Jadi boleh pakai Oh. kalkulator kah? boleh, boleh. Jadi Waduh. tapi kalau bisa jangan ya, kan gampang masih. Nah, jadi gini everyone, kalau kalian menjumpai kilo, hekto ya, kemudian deka, itu juga bisa berlaku untuk yang lain, nggak cuma meter. Makanya ada 1 kilogram berapa gram? 1000 gram. 1 kilo meter berapa meter? 1000 meter. Sama juga 1 kilo kalori berapa kalori? 1000. 1000. Nah, makanya kalian kalau beli boba misalnya, tertulis tuh harga 10K, apa artinya? 10.000. 10.000 gitu ya. Jadi K itu sebenarnya diambil singkatannya dari Ribu. kiloan ya. Oh. Oh, kira Oke. 1000. Nah, sampai sini ya. Paham nggak nih? Parah, Sir. Dapat, Sir. Nah, Parah. tanya lagi. Jadi kalau tadi 1 kilokal 1000 kal. Nah, sekarang kalau 1 ini gini. Kalau 1000 kal, 1000 kal. Nah, ini kalian, aduh ini apa kursornya Mister agak error, jadi nggak bisa. Saya ketik aja ya. Bentar, bentar. Nah, kalau 1000 kalori tadi, 1000 kalori setara dengan 4.200 Joule ya. 1000 kalori sama dengan 4.200 Joule. Sekarang pertanyaannya, kalau 1 kalori berapa Joule nih? Yuk. 4.200.000 Joule. 4.200.000 Joule. Ini dibagi jadinya ya. 1000 kal jadi 4.200 Ini joule. dibalik ini pertanyaannya, hati-hati ya. Keliru semuanya masih, belum ada yang tepat. Oh, Yo. 42, Sir. Berapa? Hampir, 42. hampir, tapi masih keliru. 40. 40. Oh, paras lagi. 45. Paras lagi. 45. 420. Nih, gitu ya. Perhatikan. 1000 kalori agar menjadi kalori dibagi berapa? 1000. Dibagi 1000. Berarti yang kanan juga bagi 1000 dong. 4.200 bagi 1000 berapa? 42. 4,2 ya. Wah, Oh, 4,2 berkoma ternyata Joule. berkoma. Nah, everyone. Oke, jadi 1 kalori itu 4,2 Joule. Nah, makanya nanti apa sih maksudnya? Habis ini kita bahas lebih jauh ya. Nah, jadi 1 kilokalori kalau kalian baca kemasan makanan gitu ya, ada tertulis di situ energi. Misalnya anggaplah kalian beli bubur dalam kemasan ya, mengandung energi berapa nih? Anggaplah ya paling sederhana dulu deh, 1 kilokalori misalnya ya, 1 kilokalori. Oh, apa itu 1 kilokalori? Nah, 4.200 Joule. Artinya apa 1 kilokalori itu? Untuk manaskan air gitu ya, 1 kilogram agar naik suhunya 1 derajat Celcius. Itu maksudnya 1 kilokalori. Nah, kalau dibuat memanaskan suhu tubuh, nah nanti ada juga gitu ya. Dibuat untuk memanaskan yang lain-lain. Oleh karenanya energi itu bisa dikonversi atau bisa berubah bentuk. Nanti dibahas di topik energi, ada khusus gitu ya. Kita lanjutkan dulu ke topik kalornya. Jadi panas sebesar 1 kilokalori itu artinya adalah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan air 1 kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius gitu ya. Oke. Kalau 1 kalori, nah boleh juga nanti 1 kalori berarti untuk manaskan air 1 gram saja gitu ya. Kalau tadi 1 kilogram untuk kilokalori, berarti kalau 1 kalori ya 1 gram gitu ya. Untuk manasin air 1 gram. 1 gram itu 1 cc ya. Untuk naik suhunya 1 derajat Celcius. Oke, ini kita sudah diskusi di sini. Kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan berikutnya. Topik tentang apa namanya kalor jenisnya. Drawing. Sebentar, Mister full screen lagi.
Nah, ini sudah tadi. Nah, ini ada kalor jenis, data kalor jenis beberapa bahan, everyone ya. Oke. Ada air, ada Bentar, alkohol, screenshot. nah, ada aluminium, ada karbon. Nggak perlu ditulis, screenshot aja ya. Atau nanti Ya. materinya Mr. share Ya. di Google Class. Di screenshot bikin Nah. di folder Iya. file. Jadi tidak perlu dicatat ya nanti lama. Pak, kalian perhatikan aja dulu, perhatikan ya, perhatikan, bandingkan tuh. Nah. Pertanyaan Mister nih, mana yang paling besar membutuhkan panas dengan massa yang sama? Pastinya air. Air, ya. Air. Air, ya. Siapa tadi langsung jawab tuh? Saya Revan. Revan. Lupa, Sir. Revan offside. Revan offside. Hah? Nah, Lupa sebut nama, Sir. di antara benda-benda yang ada ini atau bahan-bahan yang ada, mana yang paling gampang panas? Revan. Revan apa? Perak. Perak, oke ya. Sekarang kita tanya lagi nih yang belum. Bramastya Bagaskoro ada? Ada. Ada, sip. Nyalakan mikrofon ya, Bramastya. Bramastya, please nyalakan mic. Kemudian dibantu juga dengan sebentar. Argia. Nah, ya. Jadi Bramastya sama Argia, please nyalakan mikrofon sekarang. Itu Bagas di mic. Oh, nggak bisa mic-nya katanya. Ya. Boleh aktifkan kolom komentarnya ya. Kalau mic-nya nggak bisa. Oke, ini Mister pertanyaannya, pertanyaan Mister nih. Yang lain juga konsentrasi, nanti bisa bantu kalau udah Mister berikan kesempatan ya. Oke, Sir. Berapa? Oh, jangan. Gini. Kalau Mister memanaskan karbon ya, Mister memanaskan karbon dengan kalor sebesar 710 Joule. Ya. Massa karbon 1 kg, maka karbon akan naik suhunya sebesar berapa? Ketikan. Ketikan. Tadi Itu kan Bagas. Bramastya sama Ya. tadi. Sama Argi. Argia. Ya. Argia ya. Silakan diketik jawabannya. Yang lain boleh chat ke Mister via pribadi. Via pribadi. Direct message. Oh, apa tadi, Sir, soalnya? Nggak konsen nih Revan nih. Ya, Mister ulangi ya. Ya, Sir. Kalau Mister manasin karbon, memberikan karbon panas ya atau kalor. Nah, terserah mau pakai sinar matahari, mau pakai api, memanaskan karbon, gitu ya. Sebesar 710 Joule. Sebesar 710 Joule. Nah, yang massanya karbon adalah 1 kg, maka suhu karbon akan naik sebesar titik-titik. Oh. Gampang nih ya. Yang kayak besi sama air tadi kan? Ya, mirip sama. Pengertiannya sama, cuma beda angka nih. Yuk, silakan. Yuval jawab benar jawabannya, Revan benar jawabannya, tapi direct message nih ya. Yang Mister tadi bisa ke everyone. Yang bisa tunjuk tadi ya. Bram sama Ya, Argi. sama Everyone. Argi. Nah, yang lain ini sudah betul semua nih. Saya. Oke. Oke, ini mungkin ada kendala untuk menjawab ya, Bramastya sama Argi. Oke, ini Mister Review jawaban yang masuk dari teman-teman kalian semuanya betul, yaitu 1 derajat Celcius ya. Jangan lupa everyone kalau pakai Celcius ada derajatnya ya. Kalau Kelvin nggak perlu. Seperti yang pernah kita bahas. Nggak tahu tempatnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1 derajat Celcius jawabannya. Terakhir, boleh dijawab semua peserta yang ada di sini ya. Tapi siapa dulu, Sir? Sebut nama dulu tapi ya. Oke. Nih, gini soalnya. Bentar. Di chat ya, Sir? Mister manasin aluminium, gitu ya. Yang massanya 3 kg.
sehingga naik suhunya 1 derajat Celcius. Berapa kalor yang Mister perlukan? Yuk. Apa tadi Sir? Kurang jelas kayaknya. Mister memberikan panas atau kalor kepada aluminium yang massanya 3 kg. Ya, massanya 3 kg. Sehingga aluminium 3 kg tadi naik suhunya 1 derajat Celcius. Nah, berapa yang panas yang Mister berikan? Saya Revan. Nah, ini ada jawab Yuval duluan. Dear. Revan silakan. Yo. 2760 betul? Dari mana itu? Hah? Dari mana? Jelas. Please. Ya kan aluminiumnya 920. Nah, terus? Yang tadi kan apa tadi 3 kilogram ya? Terus? Yang Celciusnya 1 aja, jadi Iya. ditambah 1 enggak 2. Iya, luar biasa. Berarti 920 tambah 920 tambah Sampai 3. 920 atau Ya. kali 3 gitu ya. Ya, Iya. 2760. Mantul ya. Kenaikan suhunya karena 1. Kalau kenaikan suhunya jadi 2, tinggal kalikan dibagi. 2 ya. Ya, dikalikan 2. 1000 berapa tadi? 2760 itu kalikan 2 aja ya. 5520 kalau Iya. di Oke. 2 Celcius. Good. Sekarang. Nah, kalau Mister punya begini. Ini nanti kaitannya sama yang INC delta T. Ini langsung jawab di sini aja kan di Iya, langsung. Oke. Bentar, Sir. Berapa nih? Yang mana jawabannya? Yuk, silakan. Terakhir nih. Iya, akhirnya kan 4200 tadi kan. Yuk. Saya pada CBP panas dibutuhkan. Paras, Sir. Siapa itu? Paras. Oke, Paras. Kayaknya Paras ini udah sering nih. Yang lain dong. Oh ya. Ya, habis ini panas Berapa ya, itu kalornya. suhunya sampai 30 kan, Sir? Iya, awalnya 10 derajat Celcius, kurang derajatnya everyone, sorry. Hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius ya. Jadi lambang derajat tuh Berarti langsung 30 Celciusnya aja kan? Ayo, kenaikan hati-hati, Revan. Yang lain sudah banyak menjawab nih, ya, hati-hati ya. Kenaikan ya, kenaikannya. Oh, tadi kan Mister sudah contohin besi dari 10 menjadi 11. Kenaikannya 1 gitu ya. Nah, sekarang dari 10 menjadi 30 nih. Nah, kalor jenisnya air 4200 Joule per kilogram derajat Celciusnya. Yasir sudah menjawab, Yuval sudah menjawab. Kemudian Muhammad Revandi sudah menjawab. Ilham sudah menjawab. Oke, ada Ilham, ada 2 ya, ada Ilham Nur sama Ilham Sangap Aritonang ya. Oke. Dan dua-duanya Ilham ini menjawab dengan jawaban yang berbeda. Oke. Sama, tapi namanya sama. Oke. Jadi bentar nih ada telepon. Kita tutup dulu. Ya, sekarang lanjutkan. Jawaban yang menjawab A, Yasir, Ilham Sangap Aritonang, kemudian Ilham Nur Hanafi. Kemudian menjawab C ada Yuval, ada Yazid. Oke. Saya juga, Dilihat Sir. lagi ya, dilihat lagi sekarang. Masanya 1 kilogram nih, air ya. Ya. Suhunya Celcius. naik dari 10 menjadi 30. Berapa perubahan suhunya berarti? Berapa? 20. 20. Iya, 20. Karena masanya sudah 1 kilogram, suhunya naik 20, berarti tinggal 4.200 kalikan berapa? 20. 20 kali. Karena masanya 1 kilogram kalikan 1 gitu ya. Oke, Kak. Jadi 4.200 kali 20. Mana jawabannya? Oh, berarti 84.000. Iya, 80. Oh, salah dong. Everyone ya. Kirain 30. Kalau masanya air 2 kilogram, berapa? Kalau masanya air 2 kilogram. 2 kilogram. Kalau masanya air 2 kilogram. Berapa? Kalau 2 kilogram. Cesar, Revan. Berapa, Revan?
168.000. Iya, luar biasa. 168.000. Nah, ini mau kalian pakai pendekatan pemahaman. Oh, saya tadi salah caranya, Sir. Iya, pemahaman menggunakan kalori jenis atau pakai persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Terkait dengan Q sama dengan M kali C kali delta T sama aja ya. Mau pakai pendekatan yang mana boleh. Ya, coba cek nanti materinya gitu ya. M kali C kali delta T. Lihat catatannya semua everyone minggu yang lalu. Ini Mister Ya, sempat yang bahas. ada itu Q, Nah, ya. M, L, delta. Nah, kemarin kan Delta untuk perubahan suhu. Oke, betul ya. Ini kan kemarin di bagian akhir ya. Kita simpulkan pertama Bagian dulu. terakhir. Berarti Q Semakin- itu kalor, Jul. Revan, kenapa Revan? Berarti Q itu kalor J kan, Sir? Ya, kalor yang diperlukan. Kalor yang diperlukan itu dipengaruhi apa aja? Nah, kita kan sudah bahas masanya. Dipengaruhi kalor jenisnya ya, jenisnya. Ya, dalam hal ini kalor jenis namanya. Dan perubahan suhunya. Jadi semakin besar perubahan suhunya, makin besar kalornya. Makin besar kalor jenisnya, makin besar kalor yang diperlukan. Makin besar masanya, makin besar pula kalor yang diperlukan. Nah, ini gampangnya kalikan aja semua. M kali C kali delta T. Boleh pakai ini setelah kita bahas minggu yang lalu faktor-faktornya. Boleh juga kalian gunakan pemahaman kalor jenis ya. Oke. Demikian everyone, I think enough for today. Insya Allah our next topic is about perpindahan panas. Nah, ya. Insya Allah. Okay, now everyone think, do reflection. What have you learned today? What have you learned today? Cara menghitung Jangan itu. sampai ada yang jawab kalor jenis. Nah, yuk. Jelaskan dengan kalimat yang spesifik. Ya, Sir. Menjelaskan. Cara menghitung massa. Siapa ini? Saya Revan. Revan selalu yang pertama ya. Ya, Revan. Apa Revan? Belajar apa kamu Revan? Nah, cara menghitung massa. Cara menghitung massa. Cara menghitung massa? Cara itu, Sir, yang Siapa mencari panas. Yazid, Sir. Yazid ya. Yang cara mencari yang panas dibutuhkan. Oh, jadi panas yang dibutuhkan. Oke, atau cara menentukan kalor ya. Massa kayu 1 kilogram. Selain cara itu apa lagi? Apa yang nempel sebenarnya? Apa hal baru yang kalian dapatkan hari ini? Yo. Ya, itu cara menghitung itu yang Oke. Tahu artinya kalor jenis? ya. Oke. Semakin besar kalor jenis benda yang dipanaskan semakin besar pula ada nih yang menjawab membandingkan kalor jenis antar benda, nggak ada. Nah, okay. But it's okay everyone. Tidak ada lagi? Oke. Mister tutup sesi hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan, maksimal 1 menit aja. Enggak ada. Kalau tidak ada, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke. Stay healthy and stay clean everyone ya. Tetaplah sehat dan jaga kebersihan masing-masing. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. Ya, sama-sama. Have a good day ya.